Selamat datang di Rekap Manhua kali ini. Dalam video ini, kita akan menelusuri jalan cerita manhua yang penuh konflik dan kejutan. Tanpa berbasa-basi lagi, mari kita mulai saja alur ceritanya. Sebelum itu, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya serta jangan lupa like, share dan komen. Ma Gyeong tidak begitu mengerti dengan maksud Ryumin. Ma Gyeong memperjelas, apakah Ryumin ingin membuka pasar terbuka untuk para pemain agar bisa melakukan perdagangan. Ryumin membenarkannya, namun perbedaannya terletak pada barang yang dijual, hanya berupa barang yang didapatkan dari dunia permainan. Para pemain melakukan transaksi dengan menggunakan uang asli. Sementara Ma Gyeong meragukan satu hal. Menurutnya, para pemain kini tidak terlalu membutuhkan uang. Ryumin menyangkal dugaan tersebut. Bagaimanapun juga, para pemain masih membutuhkan uang. Bahkan mereka kesulitan untuk menjual barang yang didapatkan dari dunia permainan, karena tidak ada pedagang yang benar-benar mengetahui kegunaan barang yang dijual pemain di bumi. Terlebih lagi, para pemain akan membuka fitur pertukaran saat mencapai level 40. Pemain dapat menukar barang yang mereka inginkan dengan memakai emas di dalam dunia permainan sebagai mata uang. Dan perusahaan mereka akan menjadi pihak ketiga untuk memastikan kelancaran dan kepercayaan pertukaran. Mereka akan mendapatkan komisi dari pemain setiap melakukan pertukaran. Ma Gyeong terlihat memikirkan segala rencana yang dibuat oleh Ryumin. Mengingat keuntungan yang akan mereka dapatkan sebagai pelopor pendiri bisnis sangatlah menguntungkan. Namun Ma Gyeong tetap saja masih meragukan pemain akan menggunakan pasar pemain ini. Ryumin meyakinkan Ma Gyeong hal tersebut pasti akan terjadi, mengingat para pemain yang telah mendapatkan cukup banyak barang pada putaran kelima. Tidak semua pemain tahu apa kegunaan barang tersebut, dan ada beberapa yang juga tidak berguna bagi mereka. Kebanyakan para pemain tidak mengerti cara menggunakan fitur penempa. Sampai saat ini, mereka hanya menyia-nyiakan material dengan sembarangan menempa barang yang akhirnya berakhir dengan kegagalan. Namun dengan adanya pasar pemain ini, para pemain pasti lebih memilih untuk menjual barang tersebut demi mendapatkan keuntungan. Ma Gyeong akhirnya mengerti arah bisnis tersebut. Para pemain memang pasti akan menggunakannya. Jangankan pemain lain, bahkan dia sendiri juga ingin menjual beberapa barang yang dinilai tidak cocok dengannya. Jika bisnis ini dapat berjalan lancar, maka tidak diragukan lagi seluruh pemain pasti akan menggunakan pasar ini. Bahkan mereka tidak perlu melakukan pemasaran, karena para pemain pasti akan menyebarkan berita ini kepada semua orang. Bahkan Ma Gyeong berpikir jika pihak perusahaan bisa membuat aplikasi untuk memudahkan para pemain mengakses pasar. Mereka juga dapat membuat sistem lelang terhadap beberapa barang langka. Ryumin senang mengetahui Ma Gyeong yang benar-benar memikirkan ide bisnisnya. Umpan telah disebar, dan ikan telah tertangkap. Kini mereka hanya perlu meyakinkan pemegang saham lainnya. Tentu dengan adanya pasar ini, Ryumin juga mendapatkan keuntungan besar. Ia dapat membeli barang apapun yang ia butuhkan tanpa bersusah payah mencarinya. Dengan adanya sistem pasar ini, Ryumin yakin ia dapat membuat barang tingkat dewa sekalipun. Setelah memikirkan beberapa saat, Ma Gyeong penasaran dengan nama apa yang harus mereka pakai untuk bisnis baru mereka. Ma Gyeong memberikan kehormatan penuh kepada Ryumin untuk memberikan nama kepada perusahaannya, mengingat Ryumin sekarang adalah pemegang saham terbesar. Ryumin tidak memikirkan nama yang berlebihan. Ia membuatnya sederhana dengan memakai nama pasar pemain. Ma Gyeong tidak keberatan dengan nama tersebut. Memang sederhana, namun gampang diingat. Namun Ma Gyeong hanya dapat menerapkan semuanya setelah 1 bulan, tepat setelah putaran ke-6. Meskipun sedikit lama, Ryumin tidak mempermasalahkannya. Kini urusan bisnis telah selesai. Selanjutnya, Ryumin akan memberikan informasi tentang putaran ke-6. Tubuh Ma Gyeong dan Sang Chul seketika menegang, menyadari betapa seriusnya putaran tersebut. Mereka mendengarkan dengan seksama, memastikan tidak ada informasi yang akan terlewat dari telinga mereka. Singkat waktu, setelah Ryumin menceritakan semuanya, Ma Gyeong tidak menyangka pada putaran 6 mereka juga diharuskan untuk membentuk tim. Ma Gyeong menunduk dan berterima kasih dengan tulus kepada Ryumin. Dalam hati, Ma Gyeong senang keputusannya untuk membawa peramal Ryumin ke sisinya adalah keputusan yang benar. Ma Gyeong dengan bersemangat ingin segera mengadakan rapat pemegang saham untuk menjalankan rencana mereka. Ia akan berusaha keras membuat ide Ryumin diterima, namun tetap saja Ma Gyeong memohon Ryumin untuk hadir jikalau ada pertanyaan yang tidak bisa ia jawab oleh pemegang saham lainnya. Ryumin sudah mengetahui hal tersebut dan tidak mempermasalahkannya.
Mageong mempersilakan Ryumin untuk pulang dan beristirahat. Ia akan memanggil Ryumin kembali jika rapatnya sudah siap. Mageong memerintahkan Sang Chul untuk mengantar Ryumin pulang, sekaligus mampir ke kediaman Ahrin untuk memberitahukan segala informasi yang mereka dapatkan. Beberapa hari kemudian, Ryumin terlihat sedang bersantai di dalam kamarnya. Ponsel alarm berbunyi mengingatkannya akan hari di mana barang tingkat epik yang akan dijual di toko sistem. Ryumin membuka panel sistem kategori toko dan memeriksa semua barang yang dijual di sana. Setelah beberapa saat mencari, barang yang diimpikan Ryumin akhirnya muncul. Sebuah baju petualang yang memiliki atribut pertahanan yang menyedihkan, namun memiliki efek yang mengerikan, yakni meningkatkan kecepatan serangan dan kecepatan gerak sebesar 30%. Ryumin tanpa ragu segera membeli baju tersebut. Ia memiliki cara lain untuk mengatasi kekurangan atribut pertahanannya. Ryumin memutuskan untuk tidak berbelanja lagi di sistem toko. Selain harganya mahal, tidak semua barang yang diinginkannya dapat dicari di sana. Mulai sekarang, ia akan mengandalkan pasar pemain yang akan dibuka bulan depan. Dan ketika waktunya tiba, ia yakin jika barang cetak biru dapat terjual dengan harga yang sangat mahal. Cetak biru sangat penting bagi perkembangan pemain. Para pemain tidak perlu menebak barang apa yang dibutuhkan saat melakukan tempaan. Mereka dapat menghemat material dengan melihat resep yang diperlukan dari cetak biru tersebut. Ryumin memutuskan untuk kembali beristirahat, mengingat dirinya akan berpidato dan berdebat dengan pemegang saham lainnya besok, membuat pikirannya sangat lelah. Keesokan harinya di dalam perusahaan Mageong, Sang Chul membagikan beberapa dokumen yang diperlukan untuk rapat kepada para pemegang saham yang baru tiba. Mereka diwajibkan untuk mempelajari dokumen tersebut sebelum rapat dimulai. Setelah rapat diadakan, Ryumin memberikan pidato tentang pasar pemain yang akan diterapkan bulan depan. Tentu saja ada beberapa orang yang tidak setuju dengan ide tersebut. Namun setelah Ryumin menjawab keraguan mereka satu persatu, para pemegang saham akhirnya setuju dan akan mendukung ide ini sepenuhnya. Setelah rapat selesai, Mageong memberikan pujian atas pidato yang disampaikan tanpa rasa gugup sedikit pun. Mageong akan mengambil alih semua pekerjaan dari titik ini. Ia mempersilakan Ryumin untuk fokus melakukan persiapan menghadapi putaran ke-6. Ryumin hanya diam menatap, namun tahu apa maksud Mageong. Mageong mengira ia hanya peramal yang tidak memiliki kemampuan bertarung dan khawatir akan kehilangan aset berharga jika dirinya gugur. Mageong mengajak Ryumin untuk makan dahulu di hotel sebelum pulang. Hal tersebut disetujui Ryumin. Kini rencananya berjalan sangat lancar. Hanya tersisa satu hal yang belum dilakukan, yaitu memanfaatkan Yongmin. Sementara di sisi lain, terlihat seorang wanita yang merupakan anggota eksekutif dari organisasi anti-pemerintahan menyapa rekan-rekannya. Ia bertanya apa yang terjadi kepada mereka ketika melihat ekspresi para eksekutif yang sedang murung. Salah satu pria menyampaikan berita buruk mengenai dua anggota eksekutif yang hilang kontak tanpa meninggalkan pesan apapun. Wanita tersebut terkejut mendengar kabar tersebut. Ia menduga mereka berdua tidak selamat saat menjalankan misi putaran kelima. Namun wanita tersebut bingung melihat ekspresi mereka yang murung hanya karena ada dua orang gugur. Padahal mereka tidak mengenal satu sama lain dan hanya berbicara lewat internet. Namun wanita tersebut tiba-tiba menyadari sesuatu. Ia mengingat bahwa ketua adalah orang terkuat di tempat ini. Para eksekutif ingin mendekati sang ketua dengan berpura-pura simpati kepada anggota lainnya. Dengan begitu, wanita tersebut juga memutuskan untuk mengikuti alur permainan dengan berakting sedih. Ia menangis, mengungkapkan penyesalannya atas kedua orang yang ia sukai tersebut. Hal tersebut memancing reaksi eksekutif lainnya untuk mengikuti caranya. Wanita tersebut merasa manusia sangat mudah diperdaya. Hanya dengan sedikit akting, mereka bahkan rela mengikutinya. Tidak lama kemudian, ketua dari organisasi yang dinamakan PCW memasuki ruang obrolan. Sang ketua kebingungan melihat para eksekutif yang menangis dan penasaran dengan apa yang sebenarnya telah terjadi kepada mereka. Salah seorang eksekutif pria menceritakan semua kejadian yang terjadi kepada sang ketua. Sang ketua kecewa, sedih, namun tetap bersyukur karena anggota lain berhasil selamat. Sang ketua memang telah menduga perjalanan mereka tidak akan lancar. Kini mereka hanya tersisa 6 orang. Seorang pria memberi usul untuk mengangkat eksekutif baru menggantikan mereka yang telah pergi. Sang ketua memang memiliki niat tersebut, namun sayangnya ia masih belum bisa menemukan orang yang berbakat. Sang ketua ingin mengetahui tentang 3 orang yang pernah menjalani interview sebelumnya.
Eksekutif pria telah mencoba menghubungi ketiga kandidat, namun semuanya tidak tersambung. Mendengar pernyataan tersebut, sang ketua menduga jika ketiga peserta juga tidak berhasil melewati putaran kelima. Pria tersebut tidak mengetahui nasib dua peserta yang lain, namun sabit hitam masih hidup. Namanya terlihat di papan peringkat pertama seperti biasanya. Sang ketua memikirkan kemungkinan tersebut. Ia tahu bahwa sabit hitam sangatlah kuat. Namun ada satu hal yang mengganjal. Sabit hitam tidak bergabung dengan mereka, mengingat dirinya sendiri yang berinisiatif untuk mendaftar. Pria eksekutif itu juga tidak mengetahui alasan sabit hitam melakukan hal tersebut. Sementara anggota eksekutif lainnya mengungkapkan kemungkinan bahwa sabit hitam hanya ingin bermain-main dengan mereka. Namun seorang pria lainnya menyimpulkan asumsi yang lebih masuk akal, dengan dugaan bahwa sejak awal, pemain yang mengaku sabit hitam bukanlah sabit hitam yang sebenarnya. Dan pria gadungan tersebut akhirnya tidak selamat dalam putaran kelima. Eksekutif lain yang beranggapan alasan tersebut sangat masuk akal mulai memikirkan segala kemungkinan yang terjadi. Bahkan sang ketua juga beranggapan demikian. Salah satu eksekutif juga menyetujuinya. Ia merasa orang seperti sabit hitam yang mengikuti perkumpulan kafe seperti mereka terasa agak berlebihan. Saat itulah pria tersebut baru menyadari kesalahannya. Sang ketua menatapnya dengan dingin. Ia tidak menyangka seorang eksekutif akan menganggap organisasi ini sebagai perkumpulan kafe anak-anak remaja. Sang ketua menunjukkan keseriusannya. Organisasi yang ia buat ditujukan untuk satu tujuan mulia, yaitu menyatukan para pemain di dunia sebagai pelopor era baru. Pria tersebut buru-buru meminta maaf. Ia mengaku tidak bermaksud seperti itu. Sang ketua tidak ingin berkompromi. Ia langsung mengeluarkannya dari organisasi dan memasukkannya ke dalam daftar hitam. Sang ketua tidak ingin adanya pengkhianat atau provokator yang hanya menambah beban kerja mereka. Pria itu memohon untuk dimaafkan dan memberinya satu kesempatan lagi. Namun sang ketua sangat tegas. Ia langsung mengeluarkan pria tersebut dari rapat eksekutif kali ini, sekaligus mengeluarkannya dari keanggotaan organisasi. Setelah mengeluarkan pria tersebut, sang ketua kembali memasang ekspresi ceria dan ingin melanjutkan pembahasan mereka. Tiba-tiba, seorang eksekutif melihat sesuatu yang tidak biasa. Pria tersebut melihat ada pendaftar baru yang menggunakan nama sabit hitam. Sang ketua terkejut, begitu juga wanita eksekutif yang sedari tadi menyimak pembahasan rapat. Berbeda dengan sebelumnya, kini sabit hitam mencantumkan nama aslinya, Yongmin. Dengan kejadian ini, telah terbukti jika salah satu dari mereka adalah palsu. Sang ketua memutuskan untuk menerimanya, namun tetap tidak mempercayainya sebelum mereka bertemu langsung dengannya. Dan jika orang tersebut terbukti bukanlah sabit hitam yang asli, mereka akan menghukum orang tersebut karena telah berani bermain-main dengan organisasi mereka. Ternyata, orang yang menggunakan nama Yongmin untuk mendaftar ke dalam organisasi tersebut adalah Ryumin sendiri. Menduga eksekutif ingin bertemu dengannya langsung, Ryumin telah memasukkan alamat lengkap tempat tinggal Yongmin. Ryumin mengecam organisasi yang menurutnya berpandangan salah. Mereka melenyapkan orang biasa tanpa berkedip sedikit pun. Hal ini hanya akan memperburuk hubungan antar pemain dan orang biasa, yang dapat mengakibatkan kehancuran dunia. Jadi, untuk kali ini, Ryumin memutuskan turun tangan untuk mencegah hal tersebut terjadi. Organisasi PCW akan menjadi kekuatan besar yang beranggotakan 30% dari pemain lokal suatu hari nanti. Jadi, Ryumin ingin memanfaatkan organisasi tersebut untuk mengendalikan para pemain daripada menghancurkannya. Dimulai dari mengalahkan semua eksekutif dengan memanfaatkan Yongmin, lalu merebut posisi pemimpin dan menguasai seluruh organisasi. Di sisi lain, terlihat seorang pria yang membawa tas sedang masuk ke dalam sebuah toko swalayan. Penjaga toko tersebut terlihat sedang sibuk membaca berita harian dari sebuah koran. Melihat penjaga toko yang lengah, pria tersebut melemparkan tas kosong itu kepada penjaga toko sambil menodongkan senjatanya, dan menyuruh penjaga toko untuk memasukkan semua uang yang ada di brankas penyimpanan. Penjaga toko yang melihat tampang pria tersebut menyadari bahwa pria yang di hadapannya adalah seorang pemain. Namun pria tersebut tidak sabaran dan ingin segera mendapatkan uangnya. Ia meninju pintu kasir sampai hancur untuk memberi ancaman kepada penjaga toko agar segera menuruti perintahnya. Ancaman tersebut bekerja efektif. Penjaga toko segera membuka kasir penyimpanan uang dan mulai memasukkannya ke dalam tas. Lalu memberikannya kepada pria perampok dan mengaku bahwa ini semua uang yang ia miliki.
Pria tersebut tidak percaya dengan hasil yang menurutnya terlalu sedikit. Penjaga toko mengaku jika bisnis mereka mengalami penurunan drastis saat bisnis tiket lotre dihentikan oleh pemerintah. Namun alasan tersebut tidak bisa membohongi pria perampok. Ia tahu bahwa penjaga toko masih menyimpan uang di dalam brankas miliknya yang ada di belakang ruangan. Singkat waktu, penjaga toko tersebut tidak memiliki pilihan dan benar-benar menyerahkan semua uang yang ia miliki. Pria perampok terlihat senang. Dengan uang 10 juta won hasil rampasan, ia dapat hidup dengan tenang untuk sementara waktu. Pria itu mengancam penjaga toko akan membalas dendam jika ia melaporkan kejadian ini ke polisi. Pria perampok segera pergi dari toko swalayan tersebut. Setelah situasi aman, pria tersebut membuka topengnya dan menampakkan identitas aslinya. Ternyata pria perampok tersebut adalah Yongmin. Ia menggunakan kekuatannya untuk kejahatan. Dan ia tidak terlihat menyesal sama sekali. Ia akan terus melakukannya jika memiliki kesempatan. Lagi pula, ia yakin tidak ada yang bisa menangkapnya dengan mudah. Meskipun begitu, ia memiliki kekhawatiran tersendiri. Meskipun ia dapat bertahan hidup di bumi dengan cara merampok, ia tidak tahu bagaimana harus bertahan di dunia satunya. Ia menyalahkan seluruh nasib tragisnya kepada sabit hitam. Tidak hanya kehilangan teman-temannya, ia juga terkena penurunan status permanen akibat mendapatkan penalti dari sang dewi. Sambil berjalan pulang, Yongmin bersumpah akan melenyapkan sabit hitam jika bertemu di dunia nyata. Setelah sampai di dalam apartemen miliknya, Yongmin segera berlari menaiki tangga secara manual untuk menghindari kamera pengawas. Sesampainya di rumah, ia melihat ada seorang pria asing yang berdiri di depan pintu rumahnya. Yongmin bertanya identitas pria tersebut serta keperluannya. Pria asing itu merupakan eksekutif PCW yang bertugas mengunjungi sabit hitam setelah mendapatkan alamat lengkapnya. Pria eksekutif tersebut memastikan bahwa orang yang menyapanya barusan adalah Yongmin. Yongmin terlihat terkejut melihat ada orang yang mengetahui identitasnya. Ia mengira pria tersebut adalah aparat penegak hukum yang ingin menangkapnya. Melihat reaksi Yongmin, pria eksekutif semakin yakin bahwa dugaannya benar. Pria tersebut memperkenalkan diri dengan sopan dan mengaku sebagai manajer wawancara dari organisasi PCW. Yongmin semakin bingung dengan pria tersebut. Ia tidak pernah mendengar tentang organisasi tersebut dan juga tidak pernah mendaftar apapun. Melihat reaksi Yongmin yang serius, pria eksekutif tersebut akhirnya menyadari bahwa dirinya telah ditipu. Pria tersebut menghela napas kecewa. Ia lelah dengan semua yang terjadi, lalu meminta maaf kepada Yongmin dan lekas pergi. Namun Yongmin menghentikannya dan menuntut penjelasan dari mana ia mengetahui identitasnya. Pria tersebut memberitahukan semua kejadian yang terjadi. Ia mencurigai ada seseorang yang mengenal Yongmin menggunakan nama dan alamat lengkapnya untuk mendaftar ke dalam organisasi. Yongmin tentu mulai emosi melihat ada yang ingin mencari gara-gara dengannya. Ia menuntut identitas orang tersebut dan berniat untuk memberinya pelajaran. Tiba-tiba ada suara seseorang dari belakang yang mengaku bahwa ia adalah orang yang menggunakan identitas Yongmin untuk mendaftar. Yongmin dan pria eksekutif segera menoleh ke sumber suara dan mendapati seorang pria muda yang memakai topeng, mengaku sebagai dalang dalam kejadian ini. Jelas, itu adalah Ryumin yang sedang menyamar dan akan menjalankan rencananya. Sementara Yongmin menunjukkan kekesalannya dengan bertanya identitas pria asing tersebut secara kasar. Ryumin diam sejenak, lalu mengaku bahwa dirinya memang mengenal Ryumin dengan baik. Tanpa basa-basi lebih lama, Ryumin mengambil senjata sabitnya dari tempat penyimpanan, berharap Yongmin akan mengetahui identitasnya hanya dengan melihat senjata tersebut. Pria eksekutif terkejut melihat ukuran sabit besar tersebut. Ciri-cirinya sangat mirip dengan identitas sabit hitam, persis seperti rumor yang beredar. Namun pria tersebut masih meragukannya, melihat tubuh Ryumin yang terlalu pendek dan kurus. Malah ia menganggap Ryumin sebagai lawan yang mudah untuk diatasi. Berbeda dengan Yongmin yang mengetahui dengan jelas sosok sabit hitam. Meskipun penampilannya berbeda dengan di dunia permainan, namun gaya bicaranya dan tatapan mematikan tersebut sangatlah mirip dengan sabit hitam yang ia kenal. Yongmin perlahan melangkah mundur karena ketakutan. Ia tidak menyangka pemain peringkat 1 mengincarnya di dunia nyata. Tubuh Yongmin semakin gemetar hebat. Ia tidak mengerti mengapa sabit hitam mencarinya di dunia nyata. Seharusnya mereka tidak memiliki dendam apapun. Pria eksekutif mulai yakin bahwa pria asing di depan mereka adalah sabit hitam yang asli setelah melihat ekspresi Yongmin yang gemetar ketakutan.
Pria eksekutif memang tidak pernah bertemu langsung dengan sabit hitam. Namun jika memang pria di depannya adalah sabit hitam, ia tidak memiliki kesempatan menang sedikit pun dengan levelnya yang baru menyentuh level 20. Tiba-tiba Ryumin mengalihkan perhatiannya kepada pria eksekutif tersebut. Ia tahu pria tersebut tidak datang sendirian dan segera menyuruh rekan pria itu untuk keluar dari persembunyiannya. Pria eksekutif terkejut saat Ryumin dapat menebak segalanya dengan benar. Merasa telah ketahuan, rekan eksekutif yang lain akhirnya keluar. Kini mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Ryumin mengangkat senjatanya dan mengancam mereka untuk tidak mendekat jika tidak ingin digugurkan. Pria berambut coklat dengan angkuhnya meledek Ryumin yang bermulut besar untuk seukuran bocah yang kurus kering. Rekan pria lainnya menghentikan tindakan tidak sopan rekannya. Pria tersebut memastikan apakah Ryumin benar-benar adalah sabit hitam. Ryumin heran melihat kebingungan mereka yang jelas-jelas dapat memastikan identitasnya hanya dengan melihat senjatanya. Pria tersebut menjelaskan kesalahpahaman yang mereka alami. Memang ia pernah mendengar rumor sabit hitam menggunakan senjata sabit, namun bukan berarti semua pemain yang memiliki senjata sabit adalah dirinya. Ryumin tidak peduli dengan hal tersebut. Ryumin mengakui dirinya memanglah sabit hitam yang asli. Panel sistem memberikan notifikasi bahwa Ryumin mengatakan yang sebenarnya. Hal tersebut membuat pria eksekutif tersebut terkejut. Ia memiliki kekuatan kebenaran, ia dapat mengetahui orang yang berbohong dengan sekali pandang. Kekuatannya saat ini meyakinkan dirinya bahwa Ryumin adalah sabit hitam yang asli. Ia juga memberitahukan rekannya untuk berhati-hati karena orang yang di depannya benar-benar adalah sabit hitam. Seketika, tubuh pria berambut coklat gemetar hebat. Ia teringat perkataan sebelumnya yang sangat kasar kepada Ryumin. Pria itu membungkuk hormat tanpa meminta maaf. Hal tersebut semakin membuat Ryumin kesal. Ryumin tidak ingin basa-basi. Ryumin akan membuktikan bahwa dirinya asli dan menyuruh mereka untuk menyaksikannya sendiri. Merasa ancaman dari Ryumin yang nyata, pria berambut coklat meminta maaf dengan tulus atas kekasarannya barusan. Rekan pria berambut coklat memohon Ryumin untuk tidak perlu menunjukkan kekuatannya. Ia sudah mengonfirmasi identitas Ryumin dengan kekuatannya. Belum sempat pria tersebut menjelaskan semuanya. Ryumin memotong percakapan mereka dan memberi satu tawaran. Ryumin akan berpura-pura tidak mendengar semuanya jika mereka berhasil menahan satu serangannya. Pria tersebut masih memohon ampun dan meminta satu kesempatan terakhir. Belum sempat pria berambut coklat selesai memohon, Ryumin tanpa basa-basi menebas pria tersebut hingga kepalanya terjatuh ke tanah, beserta air yang berceceran di lantai. Rekannya yang satunya tidak percaya dengan aksi spontan yang dilakukan Ryumin. Kegilaan yang ia tunjukkan membuat pria tersebut merasakan kengerian yang mendalam. Ia bahkan tidak bisa melihat Ryumin mengayunkan sabitnya. Rekan tersebut memberanikan diri untuk mengecam tindakan Ryumin yang tak kenal ampun. Ia mengingatkan Ryumin bahwa mereka datang dengan damai. Awalnya pria eksekutif datang berniat untuk merekrut Ryumin secara langsung. Namun melihat sikapnya yang tidak terduga, ia membatalkan niatnya. Ia merasa seluruh organisasi akan berada dalam bahaya besar jika merekrut orang berbahaya seperti Ryumin. Bahkan ia berniat untuk mengalahkan Ryumin di sini. Namun hal tersebut mustahil, mengingat level Ryumin sekarang telah mencapai level 40. Bahkan jika mereka menggabungkan kekuatan dengan Yongmin, mereka tidak memiliki kesempatan untuk menang sedikit pun. Sementara Ryumin sendiri mengaku telah menyadari niat mereka yang ingin melenyapkannya. Pria eksekutif mencoba mengelak dengan pura-pura tidak mengerti apa yang dibicarakan oleh Ryumin. Ryumin tahu niat mereka, berpura-pura menyerah lalu menyerangnya ketika ia sedang lengah. Para eksekutif yang tersisa hanya bisa terdiam mendengar tebakan Ryumin yang sangat tepat. Saat itulah Ryumin baru mengungkapkan niatnya yang sengaja memancing para eksekutif dengan menggunakan alamat Yongmin. Pria eksekutif merasa bingung mengapa Ryumin ingin bertemu dengan mereka. Ryumin tanpa ragu mengakui bahwa ia berniat membereskan sampah seperti mereka dari muka bumi. Rekannya lainnya mulai merasakan ketakutan yang nyata. Ia berniat untuk mengulur waktu agar bala bantuan tiba. Itu satu-satunya cara untuk bertahan hidup dari situasi ini. Belum sempat pria tersebut memikirkan cara untuk mengulur waktu, pria eksekutif satunya tiba-tiba tumbang tak bernyawa, terkapar di lantai begitu saja. Saat itulah pria eksekutif terakhir yang tersisa baru menyadari niat awal Ryumin yang sengaja memancing mereka. Dan kini mereka berhasil jatuh ke dalam perangkap Ryumin. Merasa telah terpojok, pria tersebut marah dan tidak terima Ryumin bertindak seenaknya.
Menurutnya, hal ini sangat tidak adil. Ryumin mengarahkan sabitnya ke arah pria tersebut dan mengajukan pertanyaan kepadanya tentang orang biasa yang menjadi korban mereka. Mereka juga tidak memiliki dendam apapun. Pria tersebut kehilangan kata-kata untuk menjawab pertanyaan sederhana dari Ryumin. Ryumin juga mengungkapkan syarat wawancara yang menyuruh mereka untuk menyerang orang-orang yang tidak bersalah. Pria tersebut memberikan jawaban yang tidak masuk akal dengan berkata para manusia iri terhadap kekuatan para pemain, dan hal tersebut telah cukup membuat mereka bersalah. Merasa muak dengan ocehan yang tidak masuk akal tersebut, Ryumin tidak ingin mendengarkan lebih jauh dan memutuskan untuk memetik kelapa yang tergantung di pohonnya. Ryumin tahu bahwa mereka hanya suka menyerang orang lain tanpa alasan. Ia dapat mengetahui itu semua dengan membaca isi pikiran mereka. Kini hanya tersisa satu orang yang perlu dibereskan. Ia berbalik menatap Yongmin yang tengah ketakutan. Ryumin menenangkan Yongmin untuk tidak perlu khawatir. Ia akan membantu Yongmin untuk menemui teman-temannya di akhirat. Yongmin terkejut melihat sabit hitam yang seolah mengenal dirinya dengan baik. Ryumin perlahan mendekat dan mengaku mengenal Yongmin dengan baik, termasuk semua teman-temannya. Yongmin semakin bingung. Perlahan, ia merasa familiar dengan suara sosok sabit hitam yang ada di depannya. Pandangannya tidak bisa lepas dari Ryumin ketika Ryumin perlahan mulai membuka topengnya, menampakkan identitas aslinya yang selama ini ia sembunyikan. Betapa terkejutnya Yongmin ketika melihat sosok tersebut adalah Ryumin, orang yang pernah mereka rundung sebelumnya. Yongmin hanya bisa melihat Ryumin dengan perasaan bingung. Ketakutan kembali menyergapnya. Hawa dingin mulai menusuk tulang punggungnya, mengingat dirinya tidak pernah bersikap baik kepada Ryumin sekalipun. Pikiran Yongmin melayang ke masa lalu saat sedang memalak Ryumin. Ia bahkan menginjaknya beberapa kali karena tidak memberikan uang sakunya. Semakin ia melihat Ryumin, semakin jelas pula bayangan sabit hitam yang pernah ia lawan sebelumnya. Ryumin tersenyum dan mengira Yongmin pasti tidak mempercayainya. Sementara Yongmin kesal, mengira Ryumin selama ini berpura-pura lemah dan mempermainkannya. Ekspresi Ryumin kini berubah serius. Ia tidak pernah sekalipun berpura-pura lemah di hadapannya. Dahulu kala, ia memang sangat lemah sampai bisa dirundung oleh sampah seperti mereka. Namun kali ini berbeda. Tanpa melanjutkan pembicaraan, Ryumin memberikan tebasan cepat yang berhasil melukai Yongmin. Yongmin terduduk lemas di lantai, berteriak kesakitan sambil memegang tangannya yang terluka parah. Ryumin tidak memberi ampun dengan menyuruhnya diam, atau ia akan memberikan rasa sakit berikutnya. Tidak ingin terluka lebih jauh, Yongmin segera mengatupkan giginya rapat-rapat agar tidak ada suara apapun yang keluar dari mulutnya. Melihat Yongmin yang patuh terhadap perintahnya, Ryumin memujinya sebagai sosok yang sangat patuh seperti hewan peliharaan. Ryumin kemudian memberikan hadiah berupa penyembuhan instan pada tangan Yongmin yang terluka. Yongmin masih tidak percaya melihat kemampuan dan kepribadian Ryumin yang sekarang berubah 180 derajat. Namun Ryumin menyangkalnya. Ryumin yang Yongmin kenal sudah tidak ada di dunia ini. Yang ada di depannya bukanlah Ryumin, melainkan sabit hitam, pemain nomor 1 di dunia. Sambil mengangkat sabitnya tinggi-tinggi, Ryumin berniat memberikan serangan terakhir. Namun Yongmin segera meminta maaf. Ia menyesal karena pernah merundungnya dan memohon untuk diberi kesempatan terakhir untuk hidup. Ryumin masih meragukan niat Yongmin yang ingin berubah. Namun Yongmin meyakinkannya. Lagi pula, tidak ada untungnya Ryumin menghabisinya sekarang. Yongmin bahkan bersedia menjadi anjing setianya dan bersedia dimanfaatkan. Ia rela melakukan apapun yang diperintahkan kepadanya. Bahkan ia tidak keberatan jika harus menjadi umpan dalam perburuannya. Ryumin berpikir sejenak. Sementara Yongmin tersenyum melihat kemungkinan adanya ruang untuk bernegosiasi dengan Ryumin. Tetapi ekspresi Yongmin berubah pucat ketika Ryumin menolak usul tersebut. Ryumin tahu bahwa Yongmin masih ingin berkhianat. Ia hanya ingin mengulur waktu agar mendapat kesempatan menyerang saat Ryumin lengah. Ekspresi Yongmin semakin pucat tidak karuan karena isi pikirannya berhasil dibaca oleh Ryumin dengan sangat akurat. Tanpa menunggu respons Yongmin lebih lanjut, Ryumin akhirnya mengakhiri segalanya dengan tebasan sabit. Tubuh Yongmin jatuh tidak berdaya di lantai, mengakhiri semua sifat buruknya di dunia ini. Ryumin mengingat dirinya telah memberi kesempatan untuk bertobat kepada Yongmin di regresi sebelumnya. Dan hasilnya, Yongmin berhasil menyerangnya saat melihat celah. Ryumin mengaku jika dulu ia benar-benar sangat naif dan seorang pecundang. Namun tidak dengan regresi terakhir ini.
Ia tidak akan memberikan kesempatan kepada musuh atau calon musuh untuk bertindak lebih jauh. Ia akan selalu berada beberapa langkah di depan musuh-musuhnya, mengeliminasi dan membuat mereka tidak berkutik sebelum mereka bisa melakukan kejahatan lebih lanjut. Ryumin adalah sang pencabut nyawa dan momok terbesar bagi mereka yang berniat melawannya. Setelah urusannya selesai, Ryumin seperti biasa ingin menghilangkan semua jejak kekacauan agar tidak terdeteksi oleh siapapun. Ryumin menggunakan skill penghapus jejak. Aura hijau menyelimuti jejak kekacauan dan melenyapkannya tanpa bekas. Semuanya terlihat rapi dan bersih, tidak ada jejak, noda, maupun bau yang tertinggal. Di sisi lain, rapat anggota PCW kembali diadakan. Terlihat seorang wanita cantik yang merupakan salah satu eksekutif, bernama Yami, menyapa sang ketua. Namun sang ketua terlihat murung. Ia menyampaikan informasi gugurnya ketiga eksekutif saat melakukan wawancara. Yami terkejut mendengar berita tersebut. Bagaimanapun juga, para eksekutif adalah pemain tingkat atas yang sudah diakui talentanya. Yami penasaran identitas pelaku yang mengalahkan mereka. Namun detik berikutnya, ia tersontak ketika menduga pelaku penyerangan yang dapat mengalahkan 3 pemain level 20 sekaligus hanyalah sabit hitam seorang. Sang ketua membenarkan dugaan Yami. Ia telah mengonfirmasi bahwa sabit hitam memang sengaja memburu anggota PCW. Namun Yami masih tidak mengerti alasan sabit hitam mengincar mereka. Sang ketua juga tidak mengerti. Ia menduga mungkin tindakannya hanya bertujuan untuk bersenang-senang. Atau mungkin ia ingin melenyapkan PCW karena pengaruh mereka yang kian hari semakin kuat. Yami terlihat masih memikirkan motif sabit hitam. Jika memang sabit hitam berniat melawan mereka, maka mereka juga tidak memiliki pilihan selain melenyapkannya. Sang ketua mengumumkan bahwa sabit hitam sekarang telah resmi menjadi musuh mereka. Mereka harus memburunya dan membalaskan dendam rekan mereka yang telah menjadi korban. Yami masih ragu dengan identitas keaslian sabit hitam. Mungkin saja pelaku bisa menggunakan nama sabit hitam untuk menciptakan kekacauan dan permusuhan. Sang ketua menyangkal tuduhan tersebut. Ia menyuruh pria eksekutif yang telah dihabisi oleh Ryumin untuk menjadi saksi dan menceritakan semua kejadian yang ia lihat secara langsung. Singkat waktu, setelah menceritakan semua kejadian yang ada, mereka memutuskan untuk menyudahi pertemuan rapat kali ini. Yami menyampaikan rasa simpatinya kepada pria eksekutif tersebut karena telah mengalami kejadian yang mengerikan. Pria eksekutif tersebut meyakinkan Yami untuk tidak khawatir dan akan tetap melakukan tugasnya dengan baik, dan memutuskan untuk mengakhiri pertemuan dengan keluar dari ruang rapat online. Pria eksekutif tersebut bersyukur karena tidak ada seorang pun yang tahu jika dirinya adalah Ryumin yang sedang menyamar sebagai pria eksekutif tersebut. Ryumin bahkan memuji dirinya yang memiliki bakat akting dan cocok menjadi selebriti. Ia teringat dengan perlengkapan yang didapatkannya dari mengalahkan salah satu bos di putaran kelima. Perlengkapan tersebut adalah sebuah topeng yang memberikan kemampuan untuk berkamuflase, menirukan penampilan dari pemain yang berhasil dikalahkan pengguna. Mulai dari wajah, suara, hingga kulit, dapat ditirukan dengan sangat sempurna. Sebenarnya Ryumin ingin menyingkirkan sang ketua organisasi dan menyamar sebagai dirinya, namun topeng tersebut tidak mampu menirunya. Karena sang ketua bukanlah seorang pemain. Terlebih, Ryumin menyadari adanya Yami di sana, pemain yang memiliki kemampuan yang merepotkan. Bahkan Ryumin sendiri mengakui belum bisa mengungguli kemampuannya dalam kondisinya sekarang. Ryumin memutuskan untuk mengawasi dan menghindari eksekutif untuk sementara waktu sampai ia menemukan solusi lain. Kemudian, Ryumin berencana untuk memulihkan durabilitas dari kalung yang dapat meningkatkan statistiknya. Dan untuk melakukan hal tersebut, ia akan meminta bantuan kepada seseorang yang kebetulan berada di luar negeri. Sementara di belahan dunia lainnya, tepatnya di negara Inggris, terlihat sebuah rumah kecil yang terletak di tengah hutan. Di dalam rumah tersebut, terlihat seorang pandai besi yang sedang menempa sebuah senjata. Ia mencelupkan senjata yang baru di tempat tersebut ke dalam air sebagai proses akhir dari penempaan. Lalu mengangkatnya untuk memeriksa bobot dan kualitas senjata yang ia buat. Merasa kurang memuaskan, penempa tersebut meletakkan senjata tersebut ke sebuah mesin pemoles untuk menyempurnakannya. Sesaat kemudian, proses tersebut selesai sepenuhnya dan menciptakan sebuah pedang yang berkilau. Terlihat ekspresi sang penempa yang juga puas dengan hasil yang ia buat. Namun ekspresinya seketika berubah murung, seakan sedang mengalami suatu masalah. Sambil menarik kursi untuk beristirahat,
Penempa tersebut menghela nafas melihat seluruh peralatannya tidak terjual satupun sejak permainan neraka ini dimulai. Meskipun ia bisa bertahan sampai sekarang, namun kini ia benar-benar telah mencapai batasnya. Ia bahkan memikirkan opsi untuk mencari pekerjaan lain. Namun dalam hatinya, ia tidak ingin melepaskan pekerjaan ini, mengingat menjadi penempa adalah impiannya seumur hidup. Lalu penempa tersebut mengingat sang dewi yang menjanjikan permintaannya akan terkabul saat menyelesaikan permainan sampai putaran 20. Sang penempa tersebut kembali menyemangati dirinya untuk tidak menyerah dan akan terus melanjutkan pekerjaannya. Meskipun penempa bukanlah profesi petarung, namun sejauh ini ia masih dapat bertahan berkat kemampuan yang dimilikinya. Kemampuan tersebut dapat meningkatkan daya serang sebesar 150%. Ia berjanji akan berjuang keras dan bertahan sampai putaran 20. Semangatnya mulai membara. Namun kembali putus asa di detik berikutnya. Karena masalah terbesarnya sekarang tetaplah uang. Ia bahkan tidak bisa membeli material apapun untuk menempa di situasinya sekarang. Mengira tidak ada pilihan lain, ia membulatkan tekadnya untuk meninggalkan profesinya sebagai penempa sementara untuk mendapatkan uang. Lagi pula, ia dapat kembali kapanpun saat berhasil mengumpulkan uang. Tiba-tiba, pandangannya teralihkan ke pintu masuk rumahnya. Terlihat Ryumin sedang berjalan ke arahnya sambil membawa sebuah tas besar di tangannya. Melihat dari penampilannya, sang penempa tahu bahwa Ryumin adalah orang Asia. Pria penempa menyapa Ryumin dan bertanya keperluannya. Ia mengira Ryumin tersesat. Namun Ryumin menyangkal hal tersebut. Ryumin tahu identitas penempa tersebut yang bernama Russell. Melihat reaksi Russell yang kebingungan, Ryumin semakin yakin bahwa pria yang di depannya adalah orang yang dicarinya. Russell sedikit berhati-hati dan bertanya kepada Ryumin dari mana ia mendengar tentang identitasnya. Ryumin mengaku ia bukan mendengar dari siapapun, namun ia sendiri melihatnya. Tentu Russell bingung dengan pernyataan tersebut. Barulah saat itu, Ryumin kembali memainkan perannya sebagai peramal yang dapat melihat masa depan. Seperti reaksi orang pada umumnya, Russell tentu tidak percaya dengan Ryumin dan menganggapnya seorang penipu. Dan sekali lagi, Ryumin membuktikan kemampuannya dengan menyebutkan secara lengkap mulai dari level Russell, peringkatnya, profesinya, dan bahkan area tempat ia terlempar. Russell tersentak kaget. Sebenarnya masih wajar jika Ryumin dapat menebak level dan profesinya karena itu terlihat jelas dari penampilan dan desain rumahnya. Namun sampai bisa menebak area ia terlempar, itu hanya diketahui oleh masing-masing pemain yang berada di area yang sama. Meskipun begitu, Russell kembali memastikannya kepada Ryumin. Ryumin membenarkannya tanpa ragu. Ia memiliki profesi prop head yang dapat melihat masa depan. Ryumin mengerti dengan kebingungannya dan menjelaskan bahwa profesi prop head ini sangatlah langka dan termasuk dalam salah satu profesi unik. Wajar jika Russell tidak pernah mendengarnya. Meskipun begitu, Russell masih menaruh kecurigaan dan bertanya tujuan sang prop head mengunjunginya. Ryumin yang menyadari situasi sedikit tenang segera menyuruh Russell untuk tidak perlu khawatir. Ia tidak bermaksud jahat dan berniat membuat kesepakatan dengannya. Ryumin ingin memberikan informasi mengenai putaran ke-6, dan sebagai gantinya, Russell harus membantunya memperbaiki durabilitas perlengkapan milik Ryumin. Mendengar informasi yang akan ditawarkan, Russell sontak terkejut. Ia tahu bahwa sebenarnya informasi itu adalah segalanya, terutama di permainan neraka yang bahkan mereka tidak tahu apa yang harus mereka hadapi. Kebanyakan pemain gugur karena tidak siap menghadapi tantangan. Russell masih tenggelam dalam pikirannya. Tentu informasi tersebut akan sangat membantunya. Ia dapat melakukan berbagai persiapan matang sebelum menantang putaran berikutnya. Namun mengingat hadiah yang ia dapat hanya dengan memperbaiki perlengkapan, terasa sangat berlebihan. Russell kemudian memastikan niat Ryumin yang hanya ingin memperbaiki perlengkapannya. Menurutnya, hadiah yang ia dapat tidak setimpal dengan yang diberikannya. Inilah Russell yang kukenal, gumam Ryumin dalam hati. Ryumin tahu bahwa pria ini adalah orang yang baik dan dapat diandalkan. Saat itulah Ryumin jujur tentang alasan utama ia menemui Russell. Tujuannya adalah untuk menjalin hubungan baik dengannya. Russell kebingungan dengan pernyataan tersebut. Menurutnya, tidak masuk akal jika seseorang memutuskan untuk menjalin hubungan dekat hanya dengan pertemuan pertama. Ryumin kemudian membeberkan sedikit masa depan saat Russell berhasil mencapai puncak profesi penempa. Bahkan, ia dapat melewati rintangan sampai putaran 15 tanpa bantuan siapapun. Namun perjalanan Russell akan berakhir di sana. Ia akan berakhir dengan tragis.
Dan menurut Ryumin, hal itu sangat disayangkan, mengingat tidak ada penempa yang sebaik dirinya saat itu. Dan di saat itulah Ryumin menawarkan dirinya untuk bekerja sama. Ryumin akan membantunya berkembang lebih cepat, dan berjanji akan membawanya melewati putaran ke-15 tanpa masalah. Di samping itu, Ryumin akan menjamin pekerjaannya sebagai penempa tetap berjalan lancar. Meskipun begitu, Russell tahu ada harga yang harus dibayar atas bantuan Ryumin. Russell penasaran dengan apa yang bisa ia tawarkan untuk bekerja sama dengan Ryumin. Ryumin tidak ingin banyak hal dari Russell. Ia hanya ingin Russell dan dirinya saling membantu ke depannya. Terima kasih telah menyaksikan hingga akhir. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan rekap selanjutnya.